Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, hidupku dahsyat, istimewa, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali loh Kak, hari ini boleh dapat berkumpul kembali bersama adik-adik dalam ibadah online Sekolah Minggu GMI Efrata Kuala Bekala. Nah adik-adik, sekarang kita memulai ibadah kita. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian kita. Selamat pagi Bapak, kuucap terima kasih. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau berdoa. Adik-adiknya semua kakak undang untuk boleh lipat tangannya dan tundukkan kepalanya. Sebelum kita angkat pujian, sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini Tuhan masih boleh mengizinkan kami untuk sama-sama beribadah Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah Tuhan sukacita kami tidak berkurang Bapa. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memberkati kami. Setiap adik-adik yang beribadah boleh Tuhan berikan sukacita sehingga mereka boleh lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Nah sekarang adik-adik kembali diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat, kita mau puji Tuhan, kita mau angkat pujian kita, Lula Lula. Ayo siap-siap buat gerakannya ya.
Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Lula 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 lula. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Adik-adik tetap untuk berdiri. Kita mau angkat lagu pujian kita, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, Lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwamu. Berbuah, 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 berbuah. Kita angkat lagu pujian kita satu kali lagi. Ku buka Alkitab, ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwamu. Berbuah, 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 berbuah. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya yang terbaik untuk kita kasih sama Tuhan, dan jangan lupa menggunakan tangan kanan. Kita angkat pujian kita, Hati yang Gembira. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Sekarang kita mau dengar cerita. Tapi sebelum kita mau dengar cerita, kita mau angkat lagu pujian kita, Ku Cinta Kau Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kita angkat lagu pujian kita satu kali lagi, katakan, ku cinta Kau Yesus Tuhan. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau Yesus Tuhan, ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita baca firman Tuhan pada hari ini dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberkati kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah, kami juga masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah adik-adik kami di rumah yang mendengarkan firman Tuhan, yang selalu membaca Alkitab. Tuhan berkatilah mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami, agar kami dapat memahami semua firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kakak akan bacakan untuk kita semuanya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Oke, itu firman Tuhan pada hari ini. Tema kita hari ini adalah Abram dipanggil. Nah, adik-adik, kakak akan bercerita tentang Bapak Abram
yang sangat taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Kenapa dia taat dan patuh? Karena suatu hari Tuhan berkata kepadanya, Abram, pergilah dari negerimu, dari keluarga besarmu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan di sini tidak bilang Abram harus pergi kemana, tapi Tuhan bilang pergilah dari negerimu, dari keluargamu. Nah, adik-adik, pada zaman Bapak Abram, keluarga itu tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya saja, tetapi mereka terdiri dari sebuah kelompok yang sangat besar. Mereka akan saling melindungi dan saling menjaga. Nah, jadi ketika seseorang harus pergi jauh dari kaumnya, akan banyak bahaya. Salah satunya tidak akan ada orang yang akan melindungi mereka. Tetapi Abram taat kepada Tuhan. Dia tidak bertanya-tanya, kenapa Tuhan, kenapa harus saya, mau kemana, jauh gak tempatnya, enak gak tempatnya. Abram tidak bertanya-tanya seperti itu. Dia taat dan patuh. Abram sedikit pun tidak menolak dan melawan perintah Tuhan. Ia memberitahukan kepada istrinya yang pada saat itu masih bernama Sarai untuk bersiap-siap pergi meninggalkan tanah kelahirannya, kampung halamannya, untuk pergi ke tanah yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tuhan tidak bilang dia kemana loh. Jadi sebagai manusia sudah layak Abram bertanya-tanya dalam hatinya, Tuhan ini mau menyuruh saya kemana ya? Tempatnya bagus nggak ya? Tempatnya nanti di sana saya susah nggak ya? Mungkin Abram bertanya-tanya dalam hatinya, tetapi dia sekali lagi adalah orang yang taat dan patuh kepada Tuhan. Nah, Abram dan semua rombongannya pergi. Dia membawa rombongannya, membawa hamba-hambanya, membawa Lot, membawa istrinya, dan juga karena akan mengadakan perjalanan yang sangat panjang, Abram juga membawa ternak-ternaknya dan lain sebagainya. Nah, sampailah mereka ke suatu tempat di More. Ada suatu pohon namanya pohon Tarbatin. Pada saat itu disitulah Tuhan Allah menampakkan dirinya kepada Abram. Lalu Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya di tempat itu. Abram bertemu dengan Tuhan dan Abram mendirikan mezbah sebagai tanda bahwa di situ adalah tempat yang suci. Kemudian Abram pergi lagi, berpindah-pindah tempat lagi ke daerah pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dan memanggil Tuhan Allah. Dia berdoa dan dia juga beribadah kepada Tuhan Allah. Sesudah itu Abram berangkat lagi semakin jauh menuju tanah Negeb. Belum tahu loh kemana ini, tapi Abram selalu percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan hal yang baik. Pada saat Tuhan sudah memanggil kita dan kita patuh dan taat kepada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang baik untuk kita. Nah, adik-adik, sama seperti Abram yang dipanggil oleh Tuhan, kita semua juga adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, adik-adik mungkin pada saat ini dipanggil oleh Tuhan tidak pergi jauh meninggalkan mama papanya, kakak adiknya, tapi adik-adik ada suatu hal yang dipanggil Tuhan kepada kita dan kita harus melaksanakannya dengan penuh kepatuhan dan ketaatan. Abram tidak menolak ketika Tuhan memanggilnya. Jadi Tuhan juga mau supaya adik-adik tidak menolak ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Mungkin perintah Tuhan tidak dapat kita mengerti untuk saat ini atau cukup sulit untuk kita laksanakan. Tetapi yakinkan dalam hati kita masing-masing bahwa Tuhan sudah punya rencana yang indah. Kita tidak pergi jauh seperti Abram, tetapi dimanapun kita berada, baik kita di rumah, di sekolah, dan lingkungan kita bermain, kitalah anak-anak yang taat dan patuh kepada Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang selalu jujur, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, patuh kepada orang tua, dan juga sayang kepada saudara-saudaranya.
Nah, adik-adik, bila kita taat pada panggilan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Sama seperti Tuhan memberkati Abram, Tuhan juga pasti akan memberkati kita. Oke, jadi adik-adik yang di rumah, kalau mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, terlebih dahulu kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan juga patuh kepada orang tua. Oke, sampai di sini firman Tuhan kita pada hari ini. Kakak juga kembali memberikan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat 8. Nah, nanti ayat hafalan adik-adik ini boleh loh ditanyakan sama papa mamanya, adik-adiknya hafal atau tidak. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan senantiasa selalu memberkati kami. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu kami yang sampai saat ini Tuhan, walaupun kami masih beribadah dari rumah, Tuhan tetap memberikan kami semangat dan rasa syukur yang luar biasa. Berkati Tuhan semua adik-adik kami Tuhan, walaupun pada saat ini kondisi tidak memungkinkan kami untuk banyak melakukan hal-hal di luar rumah Tuhan, tapi berikanlah kami sukacita selalu. Berikan sukacita kepada adik-adik kami Tuhan yang masih harus belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Berikanlah mereka semangat Tuhan, berikan jugalah mereka rasa syukur yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati negeri kami, Tuhan akan memberkati kami semuanya, sehingga kondisi kami Tuhan akan kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, berkati jugalah para orang tua kami, berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya kami dapat seperti Abram yang Tuhan panggil, patuh dan taat Tuhan. Kami juga anak-anak sekolah minggu Tuhan dapat menjadi anak-anak yang patuh dan taat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Dewi, dan saat ini kita mau menutup ibadah kita. Adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian kita, dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan hari ini dari awal ibadah kami, dan saat ini kami sudah mau menutup ibadah kami. Kami mau mengucap syukur dan kami mau berterima kasih untuk sukacita yang boleh Tuhan hadirkan dalam hati kami. Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa untuk perlindungan Tuhan untuk kami anak-anak sekolah minggu 1 minggu ke depan. Dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap proses belajar kami, kiranya Tuhan boleh selalu
menjaga dan memberkati kami Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dan saudara-saudara kami Bapa agar selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.